Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di video kali ini kami dari kelas B mata kuliah teori graf, kami diberikan tugas kelompok oleh Ibu Risnawati Ibnas SSI MSI. Tugas kami yaitu tentang masalah algoritma jalur terpendek. Baik, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 6 orang. Dengan saya sendiri, Baso Agung Kurniawan, kemudian Muhammad Rifki Fauzi, Mahda Al-Maidah, Aida Aziza, Ornawati Faradillah, dan Sri Wahyuni. Baik, rumusan masalah yang ingin kami pecahkan di dalam algoritma jalur terpendek ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan algoritma jalur terpendek. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma di dalam jalur kurir. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu algoritma jalur terpendek. Algoritma jalur terpendek yaitu algoritma untuk menentukan jalur terpendek di dalam sebuah graf, di mana jalur di sini bisa dikatakan sebagai jalur yang tercepat yang bisa digunakan untuk menempuh suatu tempat yang ingin ditempuh. Misalnya dari kota A ke kota B. Dari kota A ke kota B ini ada banyak jalur. Di sini kita bisa menentukan jalur yang mana yang ingin kita lalui sehingga kita bisa cepat sampai ke tujuan B. Agar tidak pusing, saya akan perlihatkan contohnya sebagai berikut. Misalkan begini, kita mau dari titik 1 ke titik 4. Di sini ada dua jalur yang bisa ditempuh, yaitu melewati titik 1 ke titik 2 ke titik 3 ke titik 4 dan dari titik 1 ke titik 3 baru ke titik 4. Nah, algoritma jalur terpendeknya di sini yaitu dari titik 1 ke titik 3 kemudian ke titik 4. Kenapa demikian? Karena jarak dari titik 1 ke titik 3 yaitu 3, kemudian jarak dari titik 3 ke titik 4 itu 3. Jadi 3 ditambah 3 kan hasilnya 6. Kalau kita lewati dari titik 1 ke titik 2 kemudian ke titik 3 berakhir di titik 4, kan jarak dari titik 1 ke titik 2 yaitu 1, kemudian jarak dari titik 2 ke titik 3 yaitu 4, kemudian jarak dari titik 3 ke titik 4 yaitu 3. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 3 kan hasilnya 8, jadi terlalu jauh. Begitupun ketika kita ingin dari titik 1 ke titik 5. Dari titik 1 ke titik 5 ini ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Bisa dari titik 1 ke titik 2 melalui titik 3 melalui titik 4 melalui titik 5. Ada juga dari titik 1 melalui titik 3 melalui titik sampai ke titik 5. Kemudian ada juga dari titik 1 ke titik 3 baru ke titik 4 dan berakhir di titik 5. Tapi algoritma jalur terpendeknya di sini bisa kita lihat yaitu dari titik 1 ke titik 3 ke titik 5. Kenapa demikian? Karena jarak dari titik 1 ke titik 3 yaitu 3, kemudian jarak dari titik 3 ke titik 5 itu 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kalau kita dari titik 1 ke titik 2 melalui titik 2 dan melalui titik 3 dan melalui juga titik 4 sampai ke titik 5 terlalu jauh. Karena kenapa? Jarak dari titik 1 ke titik 2 yaitu 1, kemudian jarak dari titik 2 ke titik 3 yaitu 4, kemudian jarak dari titik 3 dan ke titik 4 yaitu 3, dan jarak dari titik 4 ke titik 5 yaitu 5. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 13, jadi terlalu jauh. Begitupun dari titik 1 melalui titik 3 ke titik 4 berakhir di titik 5 terlalu jauh juga. Karena kenapa? Jarak dari titik 1 ke titik 3 yaitu sama dengan 3, kemudian dari titik 3 ke titik 4 sama dengan 3, kemudian titik 4 ke titik 5 sama dengan 5. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 11, jadi terlalu jauh. Jadi
algoritma jalur terpendek yang ditempuh dari titik 1 ke titik 5 yaitu melalui dari titik 1 ke titik 3 berakhir di titik 5, karena jarak dari titik 1 ke titik 3 itu 3 dan jarak dari titik 3 ke titik 5 itu 2, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Itulah tadi pembahasan masalah algoritma jalur terpendek. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materi. Terima kasih, saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh terapan pencarian lintasan terpendek. Contoh yang pertama itu graf yang menghubungkan antar kota. Di sini sudah ada sebuah graf di mana simpul pada graf menyatakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang akan menghubungkan dua buah kota. Kemudian bobot yang terdapat pada sisi graf ini menyatakan jarak antara dua buah kota. Seperti ini apabila terdapat lebih dari satu lintasan, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau melihat bobot yang paling pendek atau yang paling kecil. Kemudian kita beralih pada contoh kedua, yaitu pada jaringan komputer. Di sini sudah ada sebuah jaringan komputer di mana simpul pada graf ini merupakan terminal komputer. Sedangkan sisinya menyatakan saluran komunikasi yang dapat menghubungkan dua buah terminal. Kemudian bobot yang terdapat pada sisinya ini menyatakan biaya, jarak, dan waktu. Kemudian untuk algoritma pencarian lintasan terpendeknya ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai beberapa macam persoalan yang akan dijelaskan atau dibahas dalam masalah ini, yaitu pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Dan persoalan keempat yaitu lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ornawati Faradila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan lintasan terpendek dari graf berarah. Oke, di sini saya sudah menggambarkan graf berarah beserta bobotnya masing-masing. Kita hanya lintasan terpendek dari simpul satu ke simpul lainnya. Oke, saya akan menggambar sebuah tabel. Di dalam tabel tersebut, di dalam tabel ini mencakup simpul awal atau simpul asal, kemudian simpul tujuan, kemudian lintasan terpendek, dan jarak. Oke. Oke. Di sini
simpul awal ini akan diisi dengan, kita lihat di sini pertanyaannya, lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul lainnya. Berarti simpul 1 ini sebagai simpul awal. Oke. Kemudian simpul tujuan di sini lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul lainnya. Berarti simpul lainnya ini yang menjadi simpul tujuan. Jadi ada simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, dan simpul 6. Oke, untuk menentukan lintasan terpendek, kita mulai dari simpul awal 1 ke simpul 2 ya. Pertama, simpul 1 ke 2. Oke. Ada beberapa kemungkinan yang ditempuh. Ada beberapa kemungkinan jalur yang ditempuh dari simpul 1 ke simpul 2. Kemungkinan yang pertama itu simpul 1 ke 2 itu jaraknya 50. 1 ke 2 ini 50 ya. Kemudian 1 ke 5, kemudian 1 ke 5, kemudian ke 4, kemudian ke 2, yaitu dengan jarak 1 ke 5 itu 45 ditambah kemudian 5 ke 4 itu 30 ditambah 4 ke 2 itu 20, berarti jaraknya 95. Kemungkinan yang ketiga itu dari 1 ke 4 kemudian ke 2, itu jaraknya 1 ke 4 itu 40 ke 2 itu 20, berarti jaraknya 60. Kemungkinan yang keempat itu dari 1 ke 3 kemudian ke 4 kemudian 2, dengan jarak 1 ke 3 itu 10 ditambah 3 ke 4 itu 15, kemudian 4 ke 2 itu 20. Jadi di sini 45. Oke, ada 4 kemungkinan ya. Jadi dari 4 kemungkinan ini dapat kita lihat bahwa lintasan terpendek yang ditempuh dari simpul 1 ke simpul 2 itu ini yang terpendek, dengan jarak 45. Berarti di sini dapat kita isi lintasan terpendeknya itu 1, 3, 4, 2 dengan jarak 45. Oke teman-teman, yang kedua dari simpul 1 ke simpul 3. Oke. Nah, kita lihat di sini jalur yang dilalui, jalur dengan tujuan simpul 3 itu cuma 1 ya, yaitu dari 1 ke 3. Berarti kemungkinannya itu cuma 1, yaitu dari simpul 1 ke simpul 3 dengan jarak 10. Jadi lintasan terpendeknya itu 10. Ini 1,3. Oke, selanjutnya simpul awal 1 ke simpul 4. Oke. Di sini kita lihat ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama 1 ke 4 dengan jarak 40. Kemudian dari 1 ke 3 kemudian ke 4
Yaitu dengan jarak 1 ke 3 itu 10 ditambah 3 ke 4 itu 15 ya. Sama dengan 25. Oke. Selanjutnya dari simpul 1 ke 5, kemudian ke 4. Berarti dengan 1 ke 5 itu 45 ditambah 5 ke 4 itu 30. Berarti 75. Kemungkinan yang keempat, 1 ke 2 kemudian ke 4. 1 ke 2 itu 50, 5 ke 4 itu 20, 2 ke 4 itu 20, berarti 70. Oke ya teman-teman, di sini ada 4 kemungkinan juga. Berarti dari keempat kemungkinan ini kita lihat lintasan yang terpendek itu 25 ya. Berarti di sini lintasan terpendek itu dengan jarak 25. Lintasannya itu dari 1, 3, 4. Oke, 1, 3, 4. Oke, selanjutnya simpul 1 ke simpul 5. Kita lihat ada beberapa kemungkinan juga. Yang pertama, dari simpul 1 ke simpul 5, yaitu dengan jarak 45. Yang kedua, dari 1 ke 2 ke 5, yaitu 1 ke 2 itu 50 ditambah 2 ke 5 itu 10, berarti 60. Kemungkinan yang ketiga, dari 1 ke 4, 1 ke 4 ke 5 itu 40, 1 ke 4 itu 40, 4 ke 5 itu 35, berarti 75. Kemungkinan yang keempat, dari 1 ke 3 ke 4 ke 5. 1 ke 3 itu 10 ditambah 3 ke 4 itu 15 tambah 4 ke 5 itu 35 sama dengan 60. Oke ya teman-teman, ada 4 kemungkinan juga. Berarti di sini dapat kita lihat lintasan yang terpendek itu kemungkinan yang pertama, yaitu dengan jarak 45. Jarak lintasannya 1,5. Oke, untuk selanjutnya simpul 1 ke simpul 6. Di sini kita lihat simpul 6 tidak ada jalur yang menghubungkan simpul 6 dengan simpul yang lainnya. Tidak ada jalur yang ditempuh dari simpul 1 ke simpul 6, tidak ada jalur yang dapat dilewati. Berarti di simpul ini, simpul 1 ke simpul 6 itu tidak ada lintasan. Oke ya teman-teman, jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Fauzi. Saya akan membahas mengenai langkah-langkah ataupun metode algoritma Dijkstra yang akan saya jelaskan, baik itu langkah-langkah algoritma Dijkstra untuk menghubungkan satu node atau satu simpul ke simpul yang lain, atau satu node atau simpul ke simpul yang lain dengan melewati satu atau lebih dua simpul, ataupun
saya akan menjelaskan langkah-langkah atau algoritma dari satu buah node atau simpul ke simpul akhir, maupun saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau algoritma dari satu node atau simpul ke semua pasangan simpul yang ada. Tapi sebelum itu saya akan memperjelas lagi bahwa hal-hal yang penting untuk kita ketahui sebelum kita melanjutkan langkah-langkah atau algoritma yang kita gunakan, yaitu kita pertama harus mengetahui dulu matriks ketetanggaan, yaitu kita simbolkan dengan M, I, J, dengan I sebagai baris dan J sebagai kolom. Kemudian matriks ketetanggaan M, I, J jika sama dengan 0 itu berarti tidak ada simpul, tidak ada sisi atau tidak ada panjang sisi dari satu simpul ke simpul yang lain. Sedangkan MIJ sama dengan tak terhingga atau infinity, berarti jika tidak ada sisi yang menghubungkan dari simpul I ke simpul J. Dan juga kita perlu ingat bahwa selain matriks ketetanggaan, kita juga menggunakan tabel S. Kita simbolkan dengan SI, yang dalam hal ini yaitu jika SI sama dengan 1, berarti itu menandakan jika simpul I tersebut termasuk dalam lintasan terpendek, dan jika SI sama dengan 0, maka simpul tersebut tidak termasuk dalam lintasan terpendek. Dan juga kita harus pahami juga tabel D yang kita simbolkan dengan DI, yang dalam hal ini DI merupakan panjang lintasan dari simpul I ke simpul J, atau dari simpul awal ke simpul selanjutnya. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan secara langsung step by stepnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penerapan matriks ketetanggaan dalam algoritma Dijkstra. Kita ambil saja contoh graf berarah dan berbobot ini ya teman-teman. Kemudian untuk membuat matriks ketetanggaannya itu kita dulu buat baris dan kolom sebanyak 6, di mana baris ini teman-teman yang berjumlah 6 itu sebagai simpul awal, kemudian kolom yang berjumlah 6 ini sebagai simpul tujuan atau node tujuan. Dengan syarat ini teman-temannya 3, MIJ sama dengan bobot sisi. Jika sama dengan 0, maka graf yang dihubungkan oleh dirinya sendiri, dan MIJ sama dengan infinity jika tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J. Oke, untuk mengisi tabel ini, matriks ketetanggaan ini, kita lihat dulu. Kita ingin menghubungkan matriks awal, kita ingin menghubungkan node awal, node pertama ke node tujuan 1. Kita lihat contoh grafnya. Jika node awal 1 dihubungkan dengan node dirinya sendiri, yaitu juga 1 juga, maka hasilnya sama dengan 0, yaitu graf yang dihubungkan oleh dirinya sendiri. Kita tulis 0. Kemudian node awal 1 dihubungkan dengan node tujuan 2. Kita lihat berapa nilai atau bobotnya. 1 ke 2 sama dengan 50. Maka kita tulis di sini teman-teman 50 untuk bobotnya. Kemudian 1 ke 3, kita lihat sini 1 ke 3 sama dengan 10 ya. Ini kita lihat arahnya 1 ke 3 sama dengan 10. 1 ke 4 sama dengan 40. 1 ke 5, ini teman-teman ya, 1 ke 5 sama dengan 45. Kemudian 1 ke 6, itu tidak ada sisi yang menghubungkan antara node awal 1 ke node tujuan 6, maka kita tulis infinity. Jika infinity itu jika tidak ada sisi dari simpul awal I ke simpul tujuan J. Di sini teman-teman ada hal unik ya. Ini diagonalnya teman-teman yang akan sama dengan 0 semua. Kenapa sama dengan 0? Karena kita ingin menghubungkan simpul awal I ke simpul tujuan yang merupakan dirinya sendiri. Kita ingin menghubungkan antara 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4
ke 4, 5 ke 5, dan 6 ke 6. Untuk yang lainnya kalian bisa coba sendiri ya teman-teman. Tetapi teman-teman harus perhatikan yaitu arahnya dari graf yang ini teman-teman. Berbeda antara 1 ke 3 dengan 3 ke 1. Kalau 1 ke 3 itu bobotnya 1 ke 3 itu bobotnya sama dengan 10, tetapi 3 ke 1 itu bobotnya 20. 3 ke 1 20. Perhatikan juga teman-teman, ini nilai infinity juga berlaku untuk ada sisi tapi graf berarahnya tidak mengarah ke simpul tujuan. Contohnya ya teman-teman, misalnya ini 2 ke 1. 2 ke 1. Kan ada ini sisinya teman-teman, tetapi sisinya ini itu untuk arah dari node awal 1 ke node awal 2. Bukan, tidak ada tidak ada jarak atau lintasan dari 2 ke 1. Jadi kita tulis ini infinity juga atau tak terhingga. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel S dan tabel D, penerapannya dalam algoritma Dijkstra. Jika matriks ketetanggaan ini teman-teman, penerapannya dalam algoritma Dijkstra itu untuk menghubungkan semua pasangan simpul. Kalau tabel S dan tabel D itu teman-teman bisa kita gunakan semuanya, yaitu kita bisa menentukan kita ingin menentukan suatu simpul ke simpul lainnya, atau sebuah simpul ke pasangan simpul yang lain dengan melewati beberapa pasangan simpul, maupun dari simpul awal kita ingin mencari lintasan terpendek ke simpul akhirnya. Teman-teman, bagaimana caranya? Ini caranya teman-teman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penerapan dari tabel SI dan juga tabel DI untuk menentukan algoritma untuk mencari lintasan terpendek dengan cara algoritma Dijkstra, yaitu kita akan mencari lintasan terpendek antar node 1 ke semua node yang ada, yaitu dari node 1 ke 2, dari node 1 ke 3, sampai dari node 1 ke 6. Bagaimana caranya teman-teman? Begini caranya teman-teman. Pertama itu kita buat dulu kolom leleran, dan kolom kedua simpul yang dipilih, kolom ketiga lintasan, kolom S itu teman-teman yang saya jelaskan sebelumnya. Jika S sama dengan 1 maka termasuk lintasan terpendek, jika S sama dengan 0 maka tidak termasuk lintasan terpendek. Di dalam kolom ini, kolom S kita bagi lagi menjadi 6 kolom kecil. Kenapa 6 kolom kecil? Karena ada 6 buah simpul pada contoh graf yang kita punya. Dan juga D kita buat kolom baru dengan 6 buah kolom kecil lainnya dengan keterangan D itu teman-teman panjang lintasan. Kemudian baris kedua ini teman-teman kita kasih rata saja ya teman-teman, inisial tidak ada, S sama dengan 0 0 0 0 semua. Kenapa sama dengan 0? Karena ini kita baru memulai algoritmanya teman-teman. Nah teman-teman, dari sini teman kita akan memulai. Kenapa di sini D1 sama dengan 0? Karena seperti contoh yang ini teman-teman, jika kita menghubungkan antar node awal I ke node tujuan, node awal I sama dengan 1 ke node tujuan J sama dengan 1 juga teman-teman, maka hasilnya sama dengan 0. Kenapa sih sama dengan 0? Sesuai dengan matriks ketetanggaan, yaitu jika MIJ sama dengan 0 dengan keterangan graf yang diumumkan oleh dirinya sendiri, kan 1 ke 1 sama dengan 0. Untuk yang lainnya 2, 3, 4, 5, 6 sama saja seperti sebelumnya ya teman-teman. Kita tulis ulang saja. 50, 10, 40, 45, infinity. Nah, dari sini teman-teman kita lihat di tabel D-nya
yang mana yang merupakan nilai terkecil atau lintasan terpendek, yaitu yang lintasan terpendek itu yang ini teman-teman, yaitu 0. Jadi kita tulis di sini di lelarannya 1. Kenapa 1? Karena dari node awal 1 simpul yang dipilih 1. Kenapa kita tulis juga 1? Karena dari node awal 1 ke node tujuan 1. Lintasannya itu teman-teman yaitu 1 juga. Kenapa 1? Karena dari 1 ke 1. Kemudian teman-teman S-nya ini pada kolom satunya kita tulis 1. Kenapa 1 teman-teman? Karena sesuai dengan keterangannya, yaitu jika SI sama dengan 1 merupakan pasangan terpendek. Di sini di tabel D-nya teman-teman yang merupakan pasangan terpendek itu adalah 0. Dimana 0 ini teman-teman berada di kolom 1D. Kita juga tulis di kolom 1S. Selebihnya kita tulis 0. Selanjutnya teman-teman, kita tulis di sini di kolom D-nya teman-teman itu sama dengan 0 semua sampai ke bawah. Kenapa kita tulis 0 semua sampai ke bawah ini teman-teman? Karena 0 merupakan nilai terkecil. Jadi tidak ada lagi nilai terkecil dari 0 ini teman-teman. Ada negatif, tapi dalam lintasan tidak ada nilai yang negatif teman-teman ya. Jarak tidak ada yang negatif. Kemudian kita tulis ulang lagi teman-teman, 50, 10, 40, 45 dan infinity. Kemudian dari sini lagi kita mencari lintasan terpendeknya teman-teman. Lintasan jarak yang paling kecil di sini itu teman-teman yang mana? Ya benar teman-teman, yang ini ya, 10. Dari node awal 1 ke node awal 3. Seperti contoh dari node awal 1 ke node awal 3 sama dengan 10. Maka kita isi lagi di sini teman-teman, lelarannya itu sama dengan 10, yaitu dari node awal 1 ke node awal 3. Dimana lintasannya yaitu teman-teman dalam kurung 1,3. Dari 1 ke 3 ya teman-teman maksudnya. Kemudian S ini teman-teman, kita sudah mendapat lintasan terpendek pada kolom pertama 1, dan kita telah mendapatkan lintasan terpendek pada kolom ketiga. Jadi kita isi juga kolom ketiga di kolom S juga sama dengan 1. Selebihnya kita isi dengan 0 karena baru 2 yang kita menemukan lintasan terpendeknya. Kemudian teman-teman langkah ketiga itu teman-teman, kita tetap menulis ini 50, ini juga 10 ya teman-teman, karena kita sudah mendapatkan lintasan terpendek 10 sampai ke bawah. Nah teman-teman, kita lihat lagi sini teman-teman, antara saat lintasan yang menghubungkan antara 1 ke 4 bukan lagi 40 ya teman-teman. Kita lihat lagi dari 1 ke 4, kan lintasannya itu teman-teman ada 40 memang yang menghubungkannya, tetapi kita lihat lagi apakah ada alternatif lain. Ternyata ada teman-teman, yaitu dari 1 ke 3 kemudian dari 3 ke 4. Kita hitung saja berapa jaraknya teman-teman atau berapa bobotnya. 10 ditambah 15 sama dengan 25. Maka kita mempunyai bobot 25 dari 1 ke 4. Kemudian kita isi ini juga tetap 45, kemudian infinity teman-teman. Kemudian kita lihat lagi pada kolom ketiga ini teman-teman, yang mana merupakan bobot terkecil selain 0 dengan 10 teman-teman ya teman-teman, yaitu 25. Maka kita isi lagi ke lelaran pada yang kosong ini, yaitu dari 3 ke 4. Kenapa dari 3 ke 4? Karena teman-teman di contoh grafnya itu graf yang menghubungkan antara 1 ke 4 itu 3 teman-teman. Jadi kita tulis juga 3 ke 4. 3, 4. Lintasannya itu teman-teman yaitu 1, 3 ke 4. Berarti dalam kurung 1,3,4. Kemudian di sini kita
tulis yang ada dulu lintasan terpendeknya, yaitu tadi sudah ada 0 yang di kolom pertama, 10 di kolom ketiga. Kita mendapatkan lagi lintasan terpendek pada kolom 4D. Kita tulis di 4S 1, selebihnya masih 0. Kemudian teman-teman kita isi lagi ini 25 sampai ke bawah teman-teman, karena kita sudah mendapatkan lintasan terpendeknya. Kemudian kita lihat lagi teman-teman, itu dari 1 ke 2 apakah ada alternatif lain selain 50 yang lebih kecil. Kita lihat teman-teman, dari 1 ke 2 kan 1 ke 2 50, tapi kita lihat lagi apakah ada lagi jalan lain yang lebih rendah bobotnya dari 50. Ternyata ada teman-teman, yaitu dari 1 ke 3 baru ke 4 kemudian ke 2 dengan bobot 10 tambah 15 tambah 20, bobotnya sama dengan 45 teman-teman. Karena 45 lebih kecil pada 50, berarti ini 50 kita ganti dengan 45. Selebihnya untuk 5 kolom D5 itu tetap 45 dan infinity. Kemudian kita lihat lagi di sini yang mana yang merupakan bobot paling kecil. Kan ada dua ini, 45 dengan 45. Karena kita tidak ambil 0, 10, 25 karena itu sudah mendapat tempat di sini teman-teman, lihat sudah ada lintasan terpendeknya. Jadi sisa 45 dengan infinity. Jadi yang dipilih ini bisa salah satunya teman-teman ya, tapi saya akan pilih yang ini teman-teman, 45. Kemudian kita tulis lagi di kolom kosong di sini, yaitu 4 2. Kenapa 4 teman-teman? Karena lintasan terpendek sebelumnya itu 4, kemudian lintasan terpendek selanjutnya itu 2, kemudian lintasannya itu teman-teman kita bisa lihat tadi itu dari 1 ke 2 dengan panjang atau bobot 45, yaitu dari 1 ke 3 ke 4 ke 2. Berarti kita bisa tulis 1,3,4,2. Kemudian S-nya teman-teman kita isi yang sudah ada dulu 1. Kemudian kita mendapatkan lintasan terpendek yang baru yang berada pada kolom 2D. Berarti di sini 2S kita tambahkan lagi 1. Selebihnya 0. Kemudian kita mencari lagi lintasan terpendeknya teman-teman. Tetapi ini masih 45 teman-teman, karena ini sudah didapat lintasan terpendeknya. Berarti di sini teman-teman tetap 45 dan infinity. Kenapa ini 45? Karena dari 1 ke 5 sudah yang paling kecil itu teman-teman bobotnya itu 45. Ada alternatif lain atau jalan lain, yaitu dari 1 ke 2 baru ke 5, tetapi jika dijumlahkan teman-teman 50 tambah 10 sama dengan 60, lebih besar dari 45. Jadi kita ambil saja 45 yang paling terkecil teman-teman. Kemudian dilihat lagi yang mana yang paling kecil teman-teman, ini selain 0, 45, 10 dengan 25. Berarti yang paling kecil adalah 45. Kemudian kita tulis lagi di sini teman-teman, yaitu 2,5. Kenapa 2? Karena lintasan terkecil sebelumnya berada di kolom 2D dan lintasan terpendek kedua itu berada di kolom kelima. Kita tulis 2,5 dengan lintasan melalui 1,5. Kenapa 1,5? Karena lintasan terpendek dari 1 ke 5 itu 1,5 sama dengan 45. 1,5. Kita isi sini 1, 1, 1, 1. Kemudian kita mendapat lintasan terpendek di kolom 5D. Kemudian kita tulis di sini 1 pada kolom 5S, kemudian 0 pada kolom ke 6S. Kemudian ini 45 sampai ke bawah. Di sini infinity. Nah, yang tersisakan ini infinity. Berarti ini infinity itu berarti 5 ke 6.
lintasan terpendeknya meskipun tidak ada sisinya. Kenapa 5 ke 6? Karena lintasan terpendek sebelumnya berada di 5 dan sisanya ini 6. Kemudian lintasannya itu 1 tidak ada, dan S-nya juga tidak ada teman-teman ya, karena infinity. Jadi 6-nya ditulis 0 dan ini tetap infinity. Jadi teman-teman, dari langkah-langkah atau algoritma Dijkstra yang telah kakak jelaskan bisa disimpulkan bahwa jarak antara node awal pertama ke node semua pasangan simpul teman-teman yaitu dari 1 ke 3 itu sama dengan 10 teman-teman. Dari 1 ke 3 sama dengan 10. Jika dari 1 ke 4, dari 1 ke 3 sama dengan 10, dari 1 ke 4 sama dengan 25, dari 1 ke 2 sama dengan 45, dari 1 ke 5 sama dengan 45, dan dari 1 ke 6 itu tidak ada, jadi infinity. Nah teman-teman, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma Dijkstra, terutama penerapannya dalam matriks ketetanggaan, tabel SI, dan juga tabel D teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Almaidah. Di sini saya akan membahas materi mengenai metode jalur kritis, atau biasa kita sebut dengan CPM or Critical Path Method. Nah, metode jalur kritis ini sebenarnya apa sih? Ya, metode jalur kritis ini adalah jalur yang terdiri dari kegiatan kritis yang jika dilihat dari prosedur menghitung umur proyek, jalur kritis bisa juga diartikan sebagai jalur yang memiliki waktu terpanjang dari semua jalur yang dinilai dari peristiwa awal hingga akhir. Metode jalur kritis ini juga memiliki pengertian bahwa IS sama dengan LS, baik peristiwa awal maupun peristiwa akhir dari kegiatan. Nah, IS ini apa? IS ini adalah early start atau kapan waktu paling awal aktivitas bisa dimulai. Sedangkan LS adalah latest start atau kapan waktu paling lambat aktivitas bisa dimulai. Nah, jadi dapat kita artikan bahwa metode jalur kritis ini juga memiliki pengertian bahwa waktu paling awal aktivitas bisa dimulai sama dengan waktu paling lambat aktivitas bisa dimulai, baik peristiwa awal maupun peristiwa akhir dari kegiatan tersebut. Nah, dengan tujuan bahwa CPM ini memperkirakan waktu pengerjaan proyek dengan cara yang pasti, atau menggunakan teknik penentuan. CPM ini digunakan juga apabila taksiran waktu pengerjaan setiap kegiatan dapat diketahui dengan baik. Jadi, waktu pengerjaan untuk setiap kegiatan di mana proyek tersebut dapat kita selesaikan dengan CPM itu sudah ada secara pasti atau sudah tercantum dalam proyek tersebut. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan early start dan juga latest start, maka kita dapat menghitung float atau slack dari masing-masing kegiatan untuk menentukan jalur kritisnya. Nah, float ini apa? Float ini itu adalah waktu lebih. Waktu lebih berapa lama aktivitas boleh ditunda tanpa menunda rencana mulainya aktivitas berikut. Dengan nilai float itu harus sama dengan 0. Seperti biasa, pembahasan untuk metode jalur kritis atau biasa dikenal dengan CPM ini akan lebih dalam kita bahas melalui satu masalah. Oke, kita akan mencoba menyelesaikan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik menggunakan CPM. Pertama, coba perhatikan tabel di sini. Di sini terdapat kolom kode, kolom aktivitas, kemudian kolom pendahulu, dan juga kolom waktu. Nanti, dalam membuat jaringan kerja, kita tidak perlu menuliskan aktivitasnya. Kita hanya cukup menuliskan kodenya.
Kemudian kita juga harus memperhatikan apakah ia memiliki pendahulu atau tidak, dan juga kita menuliskan rincian waktunya. Bila kita perhatikan, pada proyek ini hanya mengandung satu taksiran waktu untuk setiap kegiatannya. Jadi, cuman ada satu kolom waktu. Oleh karenanya, proyek ini cocok diselesaikan dengan CPM. Kita coba maknai. Misalnya untuk aktivitas merancang pabrik, yaitu A. Di sini tidak memiliki pendahulu. Artinya, aktivitas A ini bisa kita lakukan tanpa menunggu suatu aktivitas lain selesai. Sekarang coba kita maknai yang B, aktivitas B, yaitu memilih lokasi. Ternyata yang B ini memiliki pendahulu A. Artinya, yang B ini tidak bisa kita selesaikan apabila A belum selesai. Coba kita cari yang lain seperti H, aktivitas H. Aktivitas H ini memiliki pendahulu yaitu D dan G. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aktivitas H ini tidak dapat kita selesaikan sebelum kita dapat menyelesaikan aktivitas D dan G. Pertanyaannya di sini yaitu buatlah jaringan kerja dan tentukan jalur kritisnya. Oke, kita akan coba. Sebelum kita membuat jaringan kerja, kita perhatikan lagi bahwa dalam menyatakan suatu aktivitas itu dinyatakan dalam anak panah. Anak panah ini menghubungkan dua buah lingkaran, misalnya seperti ini. Nanti dalam pembuatan jaringan kerja kita akan menuliskannya seperti ini, bahwa ini lingkaran pertama dan ini lingkaran kedua. Serta ini adalah aktivitas dengan durasi waktunya 14, misalnya. Kemudian kita di sini buat dua buah baris, di mana kita akan isi. Nah, baris yang di atas ini adalah IS, atau early start, yaitu waktu paling awal aktivitas bisa dimulai. Sedangkan baris yang bawah ini adalah LS. LS ini adalah waktu paling lambat aktivitas bisa dimulai. Sedangkan yang di lingkaran kedua ini, baris di atas itu adalah IF. IF ini waktu paling awal aktivitas bisa selesai, atau early finish. Baris ke bawah ini adalah LF, atau waktu paling lambat aktivitas bisa selesai, atau latest finish. Dalam baris ini kita akan isi. Angkanya ini kita tentukan untuk jalur kritisnya. Mungkin di beberapa sumber lain kita tidak melihatnya seperti ini. Bisa nanti angkanya di atas ataupun di bawah. Tapi kalau kita angkanya begini saja, seperti ini saja. Kita sepakati ya, biar angkanya bisa langsung kita tuliskan. Oke, kita mulai untuk aktivitas A. Aktivitas A ini tidak memiliki pendahulu, berarti ini aktivitas A dengan durasi waktu 12. Sebuah tanda panah aktivitas dihubungkan oleh dua buah lingkaran. Jadi kita mulai dari lingkaran 1 ke lingkaran 2 ini, berarti untuk aktivitas A dengan durasi 12. Kemudian kita coba untuk lanjutkan ke B. B memiliki pendahulu A, berarti kita beranjak ke A untuk membuat B, di mana B ini merupakan pendahulu aktivitas lain, yaitu aktivitas E. Jadi kita buat tanda panah. Ini untuk lingkaran ketiga. Ini adalah aktivitas B dengan durasi waktu 8. Untuk panjangnya ini bebas ya, tidak ada masalah untuk perhitungan. Selanjutnya aktivitas C. Aktivitas C pendahulunya juga A. Jadi kita buat lagi. Lingkaran keempat. Aktivitas C dengan durasi waktu 4. Selanjutnya aktivitas D. Lingkaran kelima. Dengan durasi waktu ini 3. Sekarang kita sudah memiliki 4 aktivitas, yaitu A, B, C, dan D. Selanjutnya kita perhatikan aktivitas E. Aktivitas E ini pendahulunya adalah B. Nah, berarti kita tarik garis di lingkaran ketiga.
Berarti ini lingkaran ke-6. E dengan durasi 12. Selanjutnya yaitu adalah aktivitas F. Aktivitas F ini pendahulunya adalah C. Tapi kita perhatikan dulu. Ternyata E dan F ini merupakan pendahulu dari aktivitas I. Jadi jika dua buah aktivitas merupakan pendahulu dari satu aktivitas, berarti dua aktivitas ini harus bermuara pada lingkaran yang sama, yaitu aktivitas E dan F ini harus bermuara pada lingkaran yang sama. Jadi langsung saja kita lihat bahwa F ini pendahulunya adalah C. Berarti kita tarik garis dari C, karena E dan F ini adalah dua buah aktivitas dari pendahulunya itu satu aktivitas, berarti C ini kita tarik garis ke lingkaran 6. Ini adalah F dengan bentang waktu 18. Selanjutnya yaitu G. G ini memiliki pendahulu yaitu C. Tapi kita lihat lagi, ternyata G ini merupakan pendahulu dari H bersama dengan D. Karena D dan G ini merupakan pendahulu dari H, berarti ia harus bermuara pada lingkaran yang sama. Jadi kita lihat lagi bahwa G ini pendahulunya adalah C. Berarti ia harus bermuara pada lingkaran kelima, karena D ini sudah bermuara pada lingkaran kelima. Berarti di sini G. Dengan durasi 5. Nah, sekarang untuk aktivitas H. Jadi aktivitas H ini pendahulunya yaitu D dan G. D dan G ini sudah bermuara pada lingkaran kelima, jadi tinggal kita tarik garis H untuk lingkaran ke-7. Dengan durasi waktu 8. Selanjutnya untuk aktivitas I. Aktivitas I ini pendahulunya yaitu E dan F. E dan F ini sudah bermuara pada lingkaran ke-6. Tapi kita lihat lagi, ternyata aktivitas I dan H ini adalah pendahulu dari aktivitas J. Berarti dia harus bermuara pada satu lingkaran. E dan F ini bermuara pada lingkaran ke-6. Jadi kita tarik garis. H, I. Dan durasi 14. Sekarang untuk J. J ini pendahulunya I dan H. Berarti tinggal kita tarik garis. Untuk lingkaran ke-8, C. Dan durasi 6. Berarti ini adalah jaringan kerja dari proyek pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya kita akan mencari jalur kritisnya. Nah, untuk menentukan jalur kritis, kita tinggal melanjutkan jaringan kerja ini dengan cara memberi nilai pada baris atas maupun baris bawahnya. Nah, yang di atas ini merupakan jalur kanan, sedangkan yang di bawah merupakan jalur kiri. Jadi kita tulis ini jalur jalur kanan ini didapatkan dengan menjumlahkan nilai-nilai yang pada bagian atas, sedangkan jalur kiri kita dapatkan dengan mengurangkan pada bagian bawah yang dimulai pada sebelah kiri. Sini. Selengkapnya kita langsung terapkan. Kita mulai. Pertama, start selalu bernilai 0. Nah, untuk bagian atas kita tambahkan dengan A ini durasinya 12, berarti 0 tambah 12, 12. Selanjutnya untuk B, C dan D. Berarti kita langsung saja 12 tambah 8. Untuk bagian C, 12 tambah 4, 16. Nah, di sini pada lingkaran 5 ini diapit oleh dua buah cabang yang berasal dari G dan D. Berarti kalau untuk diisi ini kita harus mengambil dari nilai terbesarnya. Kita lihat
12 tambah 13, 15. Kita simpan di sini dulu. Terus 16 tambah 5 itu 21. Jadi kita memilih 21 karena 21 adalah nilai terbesar. Begitu pula dengan lingkaran ke-6, diapit oleh E dan F. Berarti kita mengambil nilai terbesar, jadi 20 tambah 12 itu 32. 16 tambah 18 itu 34. Berarti kita ambil 34. Begitu juga dengan lingkaran ke-7. Jadi kita mengambil nilai terbesarnya, yaitu 34 tambah 4, 38. 21 tambah 8 itu 29. Berarti kita mengambil 38. 38 tambah 6 itu 44. Jadi untuk jalur kanan bagian atas sudah selesai. Kita sudah mendapat nilai-nilainya. Sekarang untuk jalur kiri, berarti kita mulai di sebelah kiri. Ingat, kalau jalur kiri itu dikurang, berarti kiri ke kanan itu dikurang. Dan selalu pasti nilai dari awal hingga akhirnya itu sama. Berarti kita sini tulis 44. Karena ke kiri berarti dikurang. Berarti 44 kurang 6, 38. Nah, 38. Ya, 38 dikurang 4, 38 dikurang 8, yaitu 30. Selanjutnya di lingkaran kanan, 34 dikurang 12. 34 kurang 12 berarti 22. Nah, untuk menentukan pada lingkaran keempat. Lingkaran keempat ini kan juga diapit oleh dua buah cabang yang berasal dari F dan G. Berarti harus diisi dengan hasil yang terkecil. Berbeda dengan pada jalur kanan, kalau jalur kiri diisi dengan hasil yang terkecil. Berarti kita lihat 34 dikurang 18. 34 kurang 18 itu 16. Kita simpan di sini dulu. Lalu 30 kurang 5 itu 25. Berarti yang terkecil itu 16. Berarti kita masukkan 16 di sini. Nah, selanjutnya untuk lingkaran kedua diapit oleh ketiga cabang, yaitu B, C, D. Berarti kita harus memilih nilai yang terkecil antara ketiga cabang ini. 22 kurang 8 berarti 14. 16 kurang 4 itu 12. 30 kurang 3, 27. Kita ambil yang terkecil berarti 12. Nah, karena 12 pada lingkaran ini 12 kan satu jalur, berarti langsung saja kita kurang 12 kurang 12, 0. Nah, jalur kritisnya ini adalah lingkaran yang memiliki nilai yang sama. Berarti kita lihat nilai yang sama itu ada di lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran keempat, lingkaran ke-6, lingkaran ke-7, dan lingkaran ke-8. Dan ini, lingkaran yang memiliki nilai sama ini, nilai floatnya itu pasti 0. Itulah yang merupakan salah satu syarat untuk jalur kritis. Berarti langsung saja kita tulis. Lingkaran 1 ke lingkaran 2 itu aktivitas A. Lingkaran 2 ke lingkaran keempat itu aktivitasnya C. Lingkaran keempat ke lingkaran 6 aktivitasnya F. Lingkaran ke-6 ke lingkaran ke-7 aktivitasnya I. Dan lingkaran ke-7 ke lingkaran ke-8 itu aktivitasnya C. Jadi ini merupakan jalur kritisnya. Nah, bagaimana dengan waktunya? Waktunya itu tinggal kita tambahkan. A itu waktunya 12, tambah C waktunya 4, F waktunya 18, I waktunya 4, dan J waktunya 6. Berarti hasilnya 44. Jadi inilah kesimpulan dari pengerjaan untuk menentukan jalur kritis. Jadi ini adalah bentuk jaringan kerjanya, serta ini adalah jalur kritisnya. Dan waktu pengerjaannya adalah 44 bulan. Sekian untuk pembahasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.